secara detail untuk masing-masing proses deployment. Jadi untuk yang rilis ini dikatakan dia sebagai interface atau antarmuka ya, antara pengembang dengan aktor atau pengguna. Jadi ini dia menjembatani antara pengembang dengan pengguna. Jadi pengembang menyerahkan ya perangkat lunak itu ke pengguna. Jadi dia menyerahkan ya atau melakukan proses delivery. Jadi ketika perangkat lunak diserahkan kepada pengguna, ini biasanya dia akan dikemas atau dirakit ke dalam suatu bentuk package ya. Jadi misalnya berupa file installer ya, yang di dalamnya dia berisi metadata yang mendeskripsikan dari resource-resource yang dibutuhkan oleh perangkat lunak tersebut ya. Jadi dia bisa berupa data ya, data yang dibutuhkan, kemudian library-library yang mungkin juga harus diinstal ya, dan sebagainya. Ini dia didefinisikan pada metadata. Kemudian pada proses rilis ini juga selain packaging, ini juga ada proses advertising ya. Jadi ada pengumuman misalnya kepada pengguna atau masyarakat bahwa software tersebut telah rilis ya, telah siap untuk digunakan. Berikutnya adalah proses instalasi, di mana ini adalah perangkat lunak dikirim ya atau ditransfer ke customer dan dikonfigurasi untuk persiapan aktivasi ya. Jadi ini proses instalasi. Kemudian proses aktivasi ini adalah proses untuk memulai perangkat lunak ya. Jadi ketika dia diaktifasi berarti dia akan dieksekusi, akan diaktifkan ya, sehingga bisa digunakan oleh pengguna. Kemudian deaktivasi, ini aplikasinya harus dimatikan ya, atau di close ya, atau di end task ya. Jadi ini bisa terjadi ketika aplikasi sudah tidak digunakan. Bisa juga terjadi ketika ada konfigurasi atau adaptasi ya, ketika update misalnya. Ketika suatu perangkat lunak akan diupdate, maka dia perlu dideaktivasi dulu ya. Atau ketika perangkat lunak sudah tidak digunakan dan memori dari komputer yang digunakan sudah hampir habis, ini biasanya dia juga akan dideaktivasi oleh sistem operasi ya. Jadi deaktivasi ini adalah inverse atau kebalikan dari aktivasi. Kemudian proses update, jadi ini adalah proses untuk mengubah bagian dari perangkat lunak yang diinstal ya. Jadi ini biasanya dikarenakan oleh adanya versi yang lebih baru ya, dengan adanya rilis versi yang lebih baru. Jadi update ini sebenarnya dia adalah merupakan instalasi, namun instalasi yang tidak biasa ya, yang spesial ya. Dimana pada umumnya untuk update ini dia membutuhkan deaktivasi dan reaktivasi ya. Ini khususnya untuk update executable ya. Namun jika yang diupdate hanya data, misalkan kita mengupdate antivirus definition ya, virus definition pada antivirus, maka biasanya ini tidak perlu kita lakukan deaktivasi ya. Ini biasanya proses deaktivasi dan reaktivasi ini hanya untuk update pada executable-nya. Kemudian deinstalasi ini atau uninstall ya. Ini kita menghapus software yang telah dideploy ya dari mesin atau tempat di mana dia dideploy. Kemudian derelease atau obsolescence ini adalah ketika perangkat lunak tersebut sudah tidak lagi disupport ya atau didukung oleh pengembangnya. Jadi ketika ada error, maka error tersebut tidak akan diperbaiki oleh developer ya. Ketika ada permintaan untuk menambah fungsionalitas baru, maka permintaan tersebut juga sudah tidak lagi didukung oleh developer. Jadi developer sudah lepas tangan ya. Dia sudah tidak lagi bertanggung jawab terhadap perangkat lunak tersebut. Kemudian isu-isu terkait dengan deployment. Jadi yang pertama adalah change management ya.
Jadi ketika perangkat lunak sudah dideploy, ada kalanya dia akan mengalami pergantian versi ya. Atau ketika hardware yang menjadi tempat dia berjalan berganti juga ya. Ini perubahan ini dia tidak bisa dihindari. Jadi kita harus mengelola perubahan-perubahan tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah dependency management ya, antara komponen pada software-software ya. Jadi biasanya software yang kita hasilkan dia membutuhkan library-library tersebut ya. Sebagai contoh misalkan game ya. Kalau kita membuat game, maka dia butuh dependensi ke library, misalkan library 3D ya, misalkan dia berupa DirectX atau OpenGL atau Vulkan atau yang lainnya ya. Jadi ini terkait dengan dependensi. Kemudian terkait dengan distribusinya ya, bagaimana kita mendistribusikan software kita. Jika dia harus online, maka kita harus perhatikan juga network reliability ya. Jadi sekarang sudah hampir semua perangkat lunak didistribusikan melalui network, karena network yang ada sekarang khususnya jaringan internet dia sudah sangat reliable ya. Jadi untuk ukuran-ukuran yang sangat besar hingga puluhan gigabyte sudah bisa kita distribusikan melalui jaringan ya. Kemudian interoperability ya, pada platform yang berbeda-beda atau yang bervariasi ya. Jadi ini juga jadi tantangan ya, ketika kita ingin mendeploy pada platform yang berbeda ya. Walaupun platform itu sama, misalkan sama-sama Windows, namun karena perbedaan versi, ada yang Windows 8, Windows 10, ini juga bisa menjadi tantangan ya. Karena aplikasi yang berjalan baik di Windows 10 mungkin ketika diinstal di Windows 8 mungkin ada kendala ya. Atau bahkan ketika sama-sama dia Windows 10 tetapi berbeda build-nya, maka dia bisa jadi mengakibatkan perilaku yang tidak kita inginkan. Kemudian isu tentang deployment coordination and customization ya. Jadi bagaimana ini khususnya untuk aplikasi yang kompleks ya. Ketika aplikasi ingin kita deploy, misalkan aplikasi besar, aplikasi untuk finansial atau aplikasi perbankan yang dia sangat kompleks ya. Jadi ini bisa kita koordinasikan ya. Apakah dengan Big Bang atau secara incremental ya. Kalau Big Bang ini artinya kita install semuanya ya, sekaligus semuanya. Jadi kalau dia sistem yang besar, ya kita langsung install semuanya ya dalam satu kesatuan ya. Sedangkan kalau incremental maka kita install modul per modul ya. Jadi ini kita install satu dulu, kemudian berikutnya kita install 1+1, kemudian kita install berikutnya, kemudian kita jalankan ya. Ini secara incremental ya. Jadi tidak langsung sekaligus ya. Jadi satu-satu. Bertahap secara incremental dan seterusnya sehingga dia jadi versi yang komplit ya. Jadi ini adalah isu-isunya. Kemudian internet integration ya, jika jaringan internet masih bermasalah ini jadi isu ya. Kemudian security ini juga bisa menjadikan isu ya. Ini terkait dengan keamanan data, kemudian keamanan pengguna dan yang lain-lainnya. Kemudian pada aplikasi mobile, heterogenitas ya, kemudian jumlah dari peranti atau device yang sangat banyak, ini juga menjadi challenge ya atau tantangan. Jadi kita ketahui sekarang untuk di mobile application ada dua platform yang dominan, yaitu berbasis Android dan berbasis iOS ya. Jadi untuk yang khususnya yang Android ini yang tantangannya sangat besar karena dia sangat heterogen ya. Jika dibandingkan dengan iOS dia cenderung homogen, di mana device-nya dia walaupun jumlahnya banyak tetapi variannya sedikit ya. Dibandingkan Android jumlahnya banyak, variasinya juga banyak ya. Kemudian terkait dengan jaringan internet ya yang tidak handal, yang putus sambung atau lambat,
Ini juga bisa menjadi tantangan ya. Kemudian kontrol yang terpusat ya, ini untuk saat ini sepertinya sudah bisa diselesaikan ya dengan menggunakan pendekatan store ya. Jadi untuk distribusi aplikasi sekarang untuk mobile hampir semuanya melalui store yang resmi, di mana dia sudah dipastikan bahwa dia bebas virus, kemudian dia pasti bisa berjalan dengan baik sesuai dengan versi dari perangkat bergeraknya ya. Ini sudah bisa diatasi dengan menggunakan konsep store ya. Kemudian mobile application dia personal own, jadi dimiliki oleh individu ya, di mana masing-masing individu dia memiliki sifat-sifat sendiri, memiliki kesukaannya masing-masing. Jadi ini bisa diatasi dengan adanya fitur personalisasi ya, di mana setiap pengguna bisa melakukan personalisasi sehingga aplikasi atau perangkat yang dia gunakan sesuai dengan seleranya masing-masing.